Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friend. Ini saya hanya ingin bicara tentang pandai di dalam sekolah. Itu ya bagus ya. Maksudnya gini. Pandai di bidang akademik itu bagus ya. Tapi kadang seseorang itu di sekolah pandai, misalnya selalu ranking 1, peringkat 1. Tapi kadang mereka atau bahkan di kuliah, di bangku kuliah, tapi kadang nanti di saat mereka udah terjun ke dunia nyata, ke dalam kehidupan itu, kadang mereka itu nggak pandai gitu loh. Kan bahkan malah sering ada itu lulusan SD tapi jadi pengusaha. Itu kan kenyataan yang ada, kadang kayak gitu kan. Kayak seperti Bob Sadino itu kayak di daerahku juga ada tuh ya, namanya Bapak Aryadi ya. Dia hanya lulusan SD tapi dia mampu membeli saham. Pokoknya di daerah saya ya, Wonosobo itu, uh, dulu di daerah Wonosobo itu ada perusahaan pabrik itu ya, pabrik kayu itu terbesar di Wonosobo itu, namanya Surya Sindoro Suming. Dan itu lama-kelamaan itu milik orang Korea ya, bangkrut gitu ya, perusahaan bangkrut. Dan itu saham seluruh, bahkan tempatnya itu kan luas, nggak tahu berapa hektar, itu dibeli oleh seorang pengusaha juga ya di daerah saya itu. Dan sekarang semua keseluruhan menjadi milik dia. Lah makanya dalam hidup ini, kalau kita berpikir, makanya kadang dulu itu Deddy Corbuzier juga pernah ngomong kan, sekolah itu nggak penting gitu kan. Maksudnya mending kita itu lebih baik ya ke sekolah alam. Oke lah, pendidikan itu harus perlu kan, emang perlu. Kalau sekarang kita mikirnya lagi pendidikan, misalnya menjadi guru itu tidak mudah loh. Misalnya yang mudah itu kalau yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri gitu kan ya. Menjadi pegawai negeri itu sangat, itu ya mungkin udah puncak tertinggi gitu ya. Misalnya dari sarjana pendidikan itu kan pertamanya kalau D3 lah. Dan itu, tapi untuk zaman sekarang kalau bisa menjadi guru itu harus wiyata bakti ya. Itu wiyata bakti itu gajinya pun nipis gitu kan. Kadang nggak sesuai dengan biaya sekolah kita, biaya pendidikan kita. Nah kayak gitu kan juga banyak sekali yang di daerah saya itu. Ya ini tidak memukul rata kan, juga sarjana pengangguran itu juga banyak, sarjana nganggur. Ya makanya dalam hidup itu, ini itu kita harus pintar gitu ya. Kita juga menjadi kayak TKW itu, kalau kita nggak pandai-pandai, kalau kita mengikuti glamornya kehidupan di sini, ya kita nanti pulang nggak bawa duit. Bisa-bisa itu pulang nggak bawa duit, friend. Kamu selalu membanggakan shopping, membanggakan kuliner di tempat-tempat mahal. Itu sangat pemborosan gitu ya. Ya bukannya pelit gitu ya. Emang itu semua itu perlu. Shopping ya, kayak saya juga shopping ya. Ya kadang tidak menjadi suatu kebutuhan khusus gitu ya. Kayak baju itu yang penting kan rapi, bersih, nggak tiap hari, nggak tiap minggu harus libur itu ganti baju, libur ganti tas, ganti sandal, itu ya enggak gitu kan, ganti sepatu. Itu kan juga di sini tuh kamu akan menjumpai orang-orang yang segala macam. Misalnya kamu di suatu tempat, dikerja di suatu tempat, itu kamu akan banyak menjumpai sifat-sifat orang yang bagaimana. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali itu, kalau dipikiriku yang pembunuh Renaldi Wismanu itu ya, lulusan Universitas Indonesia. Bayangkan ya, orang itu tidak mudah masuk ke universitas nomor 1 Indonesia itu loh. Itu universitas
terhebat, dan ininya pun harus hebat ya, otaknya itu. Dan bahkan dia itu MIPA loh jurusannya. MIPA itu matematika, fisika, hitung-hitungan semua, itu rumit-rumit semua, itu kelas-kelasnya Albert Einstein itu. Bahkan dia juga aktif di dalam setiap kegiatan kampus ya. Udah lulusan dari universitas terhebat, tapi kenapa jalan hidupnya dia itu hanya karena ini kan ya, karena duit, karena uang kan ya. Makanya ya apa itu ya, saya itu ya termasuk bersyukur gitu ya, walaupun menjadi tenaga kerja pahlawan devisa gitu ya, bahasa kerennya gitu kan, tetap bersyukur, tetap bangga gitu ya, mencari dengan uang yang halal gitu ya. Bahkan itu yang kalau memikir pembunuhnya Renaldi Wismanu itu dulu pernah bekerja di sebuah, dia kan MIPA ya, MIPA itu jurusannya itu kalau nggak dokter itu ya bisa juga dosen, guru matematika, dokter ya, maksudnya MIPA kimia itu kan dia juga pernah bekerja itu di perusahaan apa itu, kimia farma itu ya, pernah bekerja. Ya mungkin karena orang itu kan namanya kerja juga ada sifat bosen ya, apalagi masih usia labil muda gitu, masih masa pubertas juga. Pasangan hidup itu juga perlu kan, jangan jomblo ya friend. Jangan menjadi jomblo itu ya. Ya itu saya cuma herannya itu ya, lulusan terbaik, cerdas, dari SD sampai SMA selalu ranking 1, kok bisa-bisanya itu selewah otaknya itu ya. Otaknya oleng menjadi seorang pembunuh, menjadi orang yang tidak benar gitulah ya. Padahal dulunya dia berhijab, terus dia kan setelah itu saya lihat itu ke orang tuanya kayaknya orang biasa-biasa aja ya, ya sama seperti orang tua saya itu. Ibunya itu kayaknya bukan orang mampu, bukan orang mewah gitu kan ya, bukan kelas ekonomi menengah gitu, kayaknya biasa. Dan orang tuanya itu memang apa ya, dia itu ya, makanya itu menghubungi keluarga itu penting katanya. Orang tuanya itu orang tuanya selalu menghubungi tapi nomornya nggak aktif kadang ya. Makanya kita itu ya maksudnya merantau, hidup dimanapun jauh dari orang tua itu tetap harus beribadah, harus ingat Tuhan gitu ya, sholat ya, apalagi dia kan seorang muslim juga loh ya, dia muslim, sholat ya. Makanya keadaan apapun kami itu sholat, meskipun kamu pelakor, meskipun kamu pembunuh, meskipun kamu apa, kalau Islam itu sholat. Kenapa? Karena dengan sholat itulah hal-hal yang akan mencegah perbuatan hal buruk gitu kan ya. Dan sholat itu sebagai perisai loh, kalau kamu menyadari itu loh, sholat itu memang sebagai perisai kita, sama saja penolong kita. Misalnya gitu, di saat mau kehilangan duit, mau kehilangan HP atau apa, mau terjatuh, itu bila kita selalu istiqomah dalam sholat, selalu beribadah, itu dilalahnya itu nggak akan terjadi hal-hal yang buruk gitu loh. Allah itu selalu melindungi gitu kan ya, pelindungan itu kan. Dan Allah itu selalu menempatkan kita berhubungan dengan orang yang baik-baik, sahabat yang baik, teman yang baik gitu kan. Ketika mau hilang arah atau apa, itu dengan sholat itu adalah perisai, benar-benar sebagai perisai kan. Dan dia itu usianya masih sangat muda loh friend, 27 tahun lah itu. Makanya juga saya itu mungkin dia kebanyakan nonton film-film pembunuhan atau apa ya, semua itu kan dipengaruhi. Sedangkan dia itu setelah memutilasi itu kan dia itu belajar mutilasi itu menonton dari video YouTube itu. Benar-benar psikopat, benar-benar ya. Hanya karena kegoblokan yang sangat nyata itu, setelah menggasak ATM dia belikan barang-barang yang kayak hal-hal duniawi gitu ya, motor lah, emas batangan, untuk menyewa itu apartemen gitu kan.
Ya kalau kita mengomongkan masalah itu, katanya kemarin ada seorang ngomongkan itu pihak keluarganya nggak memperbolehkan ya. Ya sekarang ini bicara lain itu aja ya. Makanya setiap orang itu harus cerdas dalam mengelola keuangan. Di saat kita bekerja, oke lah, bekerja itu ada andalan setiap bulan kita punya gaji ya friend ya. Nah kita harus memikirnya ke depannya, bagaimana ke depannya saya misalnya punya usaha yang bisa tanpa saya itu kerja, usaha itu menguntungkan terus gitu kan ya. Ya sebuah usaha yang permanen gitu untuk hari tua, untuk kalau bisa bahkan untuk anak cucu kita gitu kan, sampai 7 turunan nggak habis-habis gitu. Makanya juga ya, kalaupun punya gaji di sini gitu, misalnya saya tuh nggak tertarik dengan misalnya ada orang ngomong investasi ini itu, yang inilah ini itu. Gaji kalau selama di sini tuh saya mending saya tabung dulu. Ya misalnya ada orang menawarin tanah mungkin bisa ya, dan kalau bisa itu kita hidup itu jangan sekali-sekali hutang bank, karena berat. Kalau ya mungkin kalau misalnya kamu ada kesanggupan untuk bisa membayar hutang itu ya nggak apa-apa, tapi kalau sekali kita terjerat hutang bank terus kita nggak bisa bayar, kita akan kelimpungan. Untuk apalagi namanya orang buka usaha itu nggak langsung sukses kan, ada kendalanya, ada naik turunnya gitu kan. Namanya usaha itu tidak akan yang mulus-mulus gitu ya. Bahkan seperti halnya dengan kehidupan itu ya. Dan saya juga mikirnya tuh ya, pandai seorang MIPA itu jurusan yang paling harus pandai otaknya ya. Terjerumus hanya karena duit ya. Kalau dipikir itu ya ngeri-ngeri juga itu ya. Dan juga tentang mau berpikir masalah kekasih ya, pacarnya gitu juga pengangguran ketemu pengangguran, akhirnya malah ya karena dia otaknya cerdas, makanya dia menggunakan aplikasi Tinder itu ya. Kalau dipikir itu ngeri-ngeri gitu ya. Dia memanfaatkan itu, ketemu dengan Renaldi dengan dalih pinjam uang. Makanya juga mencari pasangan itu juga kita harus mikir juga kan ya. Jadi cowok itu juga harus bekerja gitu kan ya. Kalau misalnya ya cowok cewek itu kan sekarang sejajar gitu ya. Harus pandai mencari uang dengan yang halal gitu ya, bukan dengan menghalalkan segala cara gitu kan ya. Oke friend, ya sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga terhibur. Waalaikumsalam.